Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Presiden Prabowo Subianto mengaku malu karena ia melihat berbagai insiden-insiden, berbagai polemik-polemik yang terjadi baru-baru ini. Dari mulai kenaikan gaji fantastis anggota DPR, jatuhnya korban, hingga penangkapan teman-teman kabinetnya sendiri, dan juga ini anggota Partai Gerindra dikarenakan ya terlibat korupsi. Pak Prabowo juga ternyata teman-teman tidak menutup mata terkait berbagai permasalahan-permasalahan ini dan mengaku berjanji akan membenahi berbagai hal-hal yang memang amburadul, carut marut ini. Dan saya rasa ini memang diharuskan, jangan sampai emosi masyarakat ini malah menjadi sebuah bom waktu yang mungkin bisa saja membahayakan pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Di sini teman-teman balik lagi soal kenaikan gaji anggota DPR. Anggota DPR rupanya meminta maaf karena kenaikan gaji yang terlalu besar, dan sebagian anggota DPR juga menolak kenaikan gaji tersebut. Tapi mirisnya malah ada juga anggota-anggota DPR yang menantang masyarakat. Bahkan teman-teman tak malu lagi menyebut rakyat Indonesia itu bodoh kalau mau membubarkan parlemen, membubarkan legislatif. Salah satunya paling terkenal Ahmad Saroni, ini anggota DPR fraksi Nasdem yang kemarin viral atas omongan kontroversial yang menyebut orang-orang yang ingin membubarkan DPR sebagai orang terbodoh sedunia. Dan ini ternyata teman-teman dilirik oleh Pak Prabowo dan menanggapi berbagai kerisauan-kerisauan tersebut. Dan hari ini kita mending simak saja informasinya teman-teman yang terkait kontroversi-kontroversi ini, bagaimana respon dari Pak Prabowo, langkah-langkah taktis, langkah-langkah penanganannya. Karena kalau dibiarkan ini bakal jadi kerusuhan yang besar. Mungkin bisa lebih parah lagi. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar, kita simak dulu pernyataan dari Pak Prabowo. Kita luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut
secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi, kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dan keluarga korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini juga. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan kesatuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, yaitu di Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadipropam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf ya pada khususnya pada keluarga korban dan juga umumnya pada seluruh masyarakat Jakarta ya yang kejadian tadi sore, dan mudah-mudahan kedepannya Jakarta akan semakin kondusif. Ya, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama, tentunya saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan ya. Tadi sudah saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum, pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah ya sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya ya. Bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau, ya udah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Dan juga himbauan kepada masyarakat, ya pertama dari awal pada saat pagi saya berikan arahan pada anggota saya sampaikan yang melakukan unjuk rasa itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Buruh saudara kita, mahasiswa adik-adik kita, dan pelajar juga anak-anak kita. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama saling menjaga. Nah, saya berharap ya pada masyarakat Jakarta tentunya dengan kondisi seperti ini, jaga kondisivitas iklim yang kondusif di Jakarta ini. Ya. Bagaimanapun kita bukan musuh, ya. Dan yang menyampaikan aspirasi pun bukan musuh juga. Kita masih saudara, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Ya. Kita masih masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang perlu jaga kesatuan, jangan sampai mudah dipecah belah. Dan saya berharap ke depan tidak lagi terjadi aksi yang seperti ini, ya. Dan juga untuk para pelajar juga bisa menghargai kita sebagai orang tua, dan kita pun menghargai pelajar sebagai anak kita sendiri, ya. Dan juga untuk para mahasiswa juga sama seperti adik kita sendiri, ya. Dan juga untuk para buruh juga saudara kita semuanya. Saya rasa itu ya sama-sama saling jaga Jakarta ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak Karim, Pak izin Pak.
Pak, tadi kan sudah disebutkan kalau pelaku, Pak izin Pak, tadi kan pelaku sudah disebutkan sudah diamankan. Ini diamankan di mana dan jumlahnya berapa? Lalu ini mobil ini itu emang ditugaskan untuk demo ini atau bagaimana? Karena terlihat melintas cukup kencang gitu Pak di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak Khalid? Jadi saat ini perlu saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, yang berjumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan, gabungan dari Dipropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan objektif. Ya. Dan kalau boleh tahu untuk kepastian korbannya itu ada berapa sih? Dia tidak sepangsur karena kan di sosial media kan banyak info bahwa ada 2 atau 3, izin memastikan saja. Itu kabarnya ada anggota polisi dia meninggal dunia atau benar dia tidak langsung pangsur. Kalau untuk kecelakaan yang tadi sore, yang tertabrak ya mungkin ya, kecelakaan itu 1. Ya. Kalau untuk yang lain, saya rasa saya belum dapat data ya, saya sudah dapat laporan juga. Kalau untuk anggota Polri yang terluka juga, ya banyak juga. Anggota Polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10, memang ada yang kritis 1 orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya juga masih simpang siur, masih kita dalami. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ada. Jadi inisial 7, yang pertama berpangkat Kompol CD, C, inisialnya C. Terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Bapak, ini dari 7 orang ini, apakah memang berbeda-beda kasus ya Pak? Yang pertama mungkin yang menabrak, yang kedua mungkin yang... Masih kita dalami, ya. Siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa yang jelas 7 orang ini ada dalam 1 kendaraan. Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Ya. Ada lagi. Yang korban ini betul ojol dan dari Sukabumi apa gimana? Gimana? Betul profesinya sebagai ojol dan berasal dari Sukabumi apa bukan? Tadi kalau pengakuan orang tuanya orang Blora ya, Blora dari NTB, ya, termasuk ibunya sama. Kalau untuk ojolnya, karena kan pakai jaket ojol ya, nanti akan kami cek lagi ke perusahaan apa, Gojek. Saya rasa demikian ya. Alamatnya di Jakarta Barat, ya, alamat korbannya. Sudah cukup ya? Mungkin Pak terakhir Pak, sebenarnya Kan sudah saya sampaikan. Pak mungkin terakhir. Saya rasa cukup ya, karena kita saya masih ketemu dengan orang tua saya juga korban. mau awasi proses penanganannya ini.
Ya. Sekian, terima Baik, kasih. teman-teman, Wassalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyimak informasi selengkapnya dari Pak Prabowo, respon Pak Prabowo, speak up dari Pak Prabowo, ya, komentar Pak Prabowo terkait berbagai kerusuhan, berbagai hal-hal kontroversial yang terjadi saat ini, mulai dari penangkapan Wamenaker, ini soal DPR yang naik gaji fantastis, adu domba, banyak sekali yang sudah diutarakan oleh Pak Prabowo. Yang jelas teman-teman, di sini kita memerlukan ketegasan dari Pak Prabowo. Kalau misalnya memang rakyat tidak mau kenaikan gaji DPR, janganlah dinaikkan terlalu drastis. Cukup dinaikkan seperlunya. Kalau misalnya mau itu rumah dinas, kan sayang juga ya. Ratusan rumah dinas untuk DPR kini nggak keurus. Anggaran 50 juta saya yakin cukup buat memperbaiki rumah dinas. Kalau misalnya ya benar-benar diperbaiki, uangnya tidak dikorupsi lagi ya. Jelasin teman-teman, rada susah juga, agak susah juga ini permasalahan di NKRI buat diselesaikan, karena ibarat benang yang sudah kusut, ini cukup sulit untuk bisa ya meluruskan kembali benang tersebut. Tapi ya jangan menyerah, kita jangan putus asa, terus berjuang dengan apa yang kita bisa. Buat teman-teman yang mungkin menuntut keadilan ke Makobrimob kemarin, teruskan perjuangan. Buat teman-teman yang demo di depan gedung DPR, ya teruskan perjuangan. Untuk para pejabat juga, ini khususnya Ahmad Saruni yang ya mohon sadari juga teman-teman, janganlah bikin pernyataan-pernyataan kontroversial yang malah menyulut emosi rakyat Indonesia. Gimana menurut kalian semua? Setuju nggak sih dengan statement saya barusan? Kalau misalnya punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.